Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hairatul Mukarromah, dosen program studi mesin otomotif Kampus Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo. Izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa dikenal sebagai PDDU KTPT dalam bidang pengajaran. Dalam hal ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pneumatik hidrolik dengan kode mata kuliah PM306 yang merupakan mata kuliah pilihan kejuruan dengan bobot 3 SKS pada semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang peralatan-peralatan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menunjang sistem-sistem otomasi atau otomatisasi. Dalam pembahasannya dimulai dari dasar-dasar pneumatik hidrolik, produksi udara bertekanan, komponen-komponen pneumatik, sistem hidrolik pada alat berat, desain rangkaian dasar dengan 1 silinder, desain rangkaian dasar dengan 2 dan 3 silinder, serta membuat mesin atau alat sederhana dalam bentuk prototipe dengan sistem pneumatik dan hidrolik. Pada proses pembelajarannya, saya menjalankan mata kuliah ini secara luring dengan praktikum, sedangkan tugas-tugas diberikan melalui Google Classroom dan grup WhatsApp. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu metode ceramah, di mana saya memaparkan materi-materi terkait mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Yang kedua, inquiry based learning, di mana mahasiswa menyampaikan pendapatnya dan mencari materi-materi tambahan terkait mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Selanjutnya, mahasiswa dan dosen mengadakan diskusi agar mahasiswa diharapkan lebih memahami materi-materi terkait mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Yang terakhir, dengan metode praktikum dengan problem based learning, di mana saya memberikan masalah kepada mahasiswa yang akan diselesaikan pada saat praktikum dengan menggunakan aplikasi Desktop Wigison. Pada proses pembelajarannya, saya menjalankan mata kuliah ini secara luring dengan sistem penilaian yang telah disepakati pada saat kontrak perkuliahan, meliputi aspek keaktifan, kehadiran, dan sikap dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 30%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, serta ujian akhir semester dengan bobot 30%. Hasil akhir penilaian mata kuliah pneumatik dan hidrolik akan disampaikan melalui grup WhatsApp, sehingga mahasiswa yang tidak memenuhi standar penilaian mendapatkan kesempatan untuk menjalankan remedial. Selanjutnya, mari bersama-sama kita melihat pemaparan materi secara luring terkait mata kuliah pneumatik dan hidrolik yang saya bawakan. Kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian yang telah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Siti Hairatul Mukarromah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, jadi sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya mungkin kalau kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Langsung saja, saya absen dulu ya. Muhammad Bintang, Hadir Bu. Ines, hadir Bu. Abdul Rahman, Elsa, hadir Bu. Rahmat Afandi, Hadir Bu. Safrisal Jadir, Hadir Bu. Al-Fadid Amir, Hadir Bu. Muhammad Samsu Aril, Hadir Bu. Alfi Zahri, Hadir Bu. Saifullah, Muhammad Faisal, Hadir Bu. Muhammad Reski, Hadir Bu. Ferry Afrizal, Aksan Safar, Hadir Bu. Sahar Isam, Hadir Bu. Muhammad Taufik, Hadir Bu. Mahfud, Hadir Bu. Rahmat Saputra, Hadir Bu. Muhammad Al-Gibran, Hadir Bu. Wasiatul Akmal, Hadir Bu. Nabil Fajar, Hadir Bu. Ibnu Hadir Qayyum, Bu. Abu Bakar, Hadir Bu. Amin, Hadir Bu. Andre Hadir Mikhail, Bu. Andi
dalam pertemuan hari ini, adik-adik itu akan ada 8 pembahasan yang akan kita bahas bersama. Ya, mulai dari penomoran pada lubang dan persakelaran katup, kemudian simbol katup kontrol arah, terus simbol katup logika, yang keempat simbol trigger, kemudian simbol pengaktifan. Jadi ada juga nanti arti simbol pengaktifan pada katup kontrol arah, kemudian simbol check fault, dan yang terakhir adalah simbol air supply dan air service unit. Jadi 8 ini yang akan kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita masuk pada yang pertama, penomoran pada lubang dan persakelaran. Jadi sistem penomoran yang kita gunakan saat ini itu sudah mengacu pada DIN ISO 5599. Ya. Jadi persakelaran yang sebelumnya, penomoran pada saklar yang sebelumnya itu menggunakan huruf. Jadi bisa dilihat ya di tabel, untuk lubang tekanan atau lubang masukan itu biasanya menggunakan huruf P. Kemudian setelah menggunakan standar yang sekarang ISO 5599 itu kita menggunakan angka 1 seperti itu. Nah, untuk lubang keluaran itu biasa ditandai dengan angka 2 dan angka 4 seperti itu. Terus ada nanti lubang pembuangan itu biasanya di katup 3/2 itu ditandai dengan angka 3. Terus yang terakhir, lubang pembuangan pada katup 5/2 atau 4/2 itu biasanya ada 2 katup, ada 2 lubang ditandai dengan angka 5 dan angka 3. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada saluran pengaktifan. Ya. Jadi untuk katup-katup kontrol arah, saluran pengaktifannya itu biasa ditandai dengan angka 12 untuk katup 3/2. Untuk katup 5/2 dan 4/2 itu biasanya ditandai dengan 14. Nomor 14 biasanya ditandai. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kita merangkai, kalau kita buka aplikasi kemudian mencoba untuk merangkai, diperhatikan nomor-nomor pada lubang ini, lubang keluaran, lubang masukan, dan lubang tekanannya. Ya, jadi masing-masing lubang itu ada fungsinya masing-masing. Oke, nah sekarang kita lanjut di bawah. Jadi kalau kalian buka aplikasi itu ada segi 4 nanti yang kalian dapatkan. Ada kotak-kotak berbentuk segi 4. Nah, ini yang menandai posisi persakelaran katup. Posisinya apa saja? Ya. Jadi, kalau dia misalnya memiliki 2 kotak seperti ini, berarti dia memiliki 2 posisi saklar. Dia bisa on, kemudian off. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya nanti di aplikasi itu akan ada gambar garis. Jadi di dalam kotak ini itu nantinya akan ada garis seperti ini misalnya contohnya. Nah, garis ini menandakan arah aliran. Jadi aliran yang dari bawah sini yang masuk di titik 1 di bawah itu nanti akan dibawa ke atas mengikuti tanda panah yang ada di dalam kotak. Nah, begitu juga sebaliknya, aliran dari atas itu mengikuti arah panah ke bawah yang nantinya akan masuk ke saluran pembuangan. Seperti itu ya. Paham ya? Paham. Nah, sekarang kita masuk di simbol katup kontrol arah. Pada simbol katup kontrol arah, jadi di aplikasi itu untungnya kita tidak perlu merangkai kotak per kotak. Seperti itu. Jadi nanti di dalam aplikasi yang kalian gunakan ini itu langsung saja muncul simbol-simbol seperti ini, simbol seperti yang ada di atas. Jadi misalnya kita membutuhkan katup 3/2 misalnya. Jadi simbol yang muncul adalah simbol seperti ini yang nomor 3. Ya. Jadi itu yang kita gunakan dalam merangkai mesin misalnya. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu merangkai satu persatu. Sampai situ paham ya? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, silakan. dari dalam pemaparan terdiri dari simbol, jenis, dan O. Apa yang dimaksud dengan simbol tersebut, Bu? Baik, jadi saya belum sempat jelaskan ya. Di atas terlihat ada katup 3/2 MC, ada katup 3/2 NO. Begitu juga yang 2/2.
dua. Jadi ada dua jenis katupnya. Apa maksud dari NC dan NO? Itu tadi pertanyaannya dari saudara Reski ya. Nah, NC itu kepanjangannya adalah normally close. Ya, normally close. Sedangkan yang NO kepanjangannya adalah normally open. Maksudnya dia normally close ketika dia dalam keadaan normal atau tidak diberikan, tidak diaktifkan, itu jadi saluran itu tertutup. Salurannya tertutup. Bisa dilihat di atas ya. Nah, bentuk T ini itu tanda berarti oh salurannya tertutup di sini. Berarti dia normally close. Ketika dia dalam keadaan normal, salurannya tertutup. Nah, sedangkan yang tidak normally open, ketika dia tidak diaktifkan, walaupun dia tidak diaktifkan, udara tetap bisa lewat. Jadi udaranya tetap masuk di titik 1, kemudian langsung ke titik 2. Jadi dia tanpa kartu pengaktifan itu pun, ya, tanpa kartu pengaktifan dia udaranya tetap berjalan. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita masuk di simbol check valve. Untuk simbol check valve ini kita ada dua. Ada dua komponen kartu pengecekan. Yang pertama dia tanpa pegas, kemudian yang kedua dia dengan pegas. Yang tanpa pegas, lubang keluarannya itu akan terbuka jika tekanan yang dimasukkan itu lebih besar daripada tekanan yang akan dikeluarkan. Jadi kalau udara yang dimasukkan itu lebih besar, katupnya akan terbuka. Bedanya dengan pegas, terbuka jika tekanan masukan lebih besar daripada tekanan keluaran, termasuk dengan gaya pegasnya. Ya, jadi dia mendorong pegas yang ada pada katup cek seperti itu. Nah, yang terakhir di simbol air supply dan air service unit. Jadi ini juga merupakan simbol-simbol utama ya. Jadi udara-udara yang dihasilkan atau yang digunakan di dalam sistem pneumatik itu berasal dari sini, simbol air supply dan air service unit. Simbol yang di atas, yang bundar, kemudian yang segitiga, itu merupakan simbol udara bertekanan atau biasa disebut dengan kompresor. Seperti itu. Nah, yang di bawahnya ada saluran kontrolnya, kemudian ada saluran yang saling berhubungan, kemudian ada saluran yang saling bersilangan. Nah, di dalam air service unit itu ada filter, tangki penampung, kemudian pemisah air, pemanas udara, pelunasan hingga kontrol unitnya. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silahkan. Minggu lalu kan Bu dijelaskan terkait pengering udara pada produsen udara bertekanan. Nah, pertanyaan saya, di mana letak pengering udara pada aplikasi Desktop? Baik, bagus sekali ya pertanyaannya adik-adik. Jadi untuk pengering udara dia biasanya dalam satu rangkaian di air service unit. Jadi setelah kompresor itu ada namanya air service unit. Dalam air service unit itulah dimasukkan filter udara. Kemudian ini tadi ada pemanas udara, pemisah air, kemudian pelunasan. Yang paling terakhir itu ada meterannya, ya. Jadi pengukur tekanan udaranya itu ada. Seperti itu. Jadi semuanya include di dalam air service unit. Jadi nanti ketika kita buka aplikasinya, mau memasukkan penyaring udara atau pengering udaranya, yang diambil hanya satu simbol saja, yaitu air service unit. Seperti itu. Baik, sampai di sini kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri. Tidak ada? Baik. Terima kasih adik-adik. Jadi jangan lupa ya, tugasnya minggu lalu yang di hari ini saya tunggu sebentar sampai nanti sore. Mohon untuk dikumpulkan. Jadi kita ketemu lagi di waktu yang sama, di jam yang sama